Nah, kemudian aturan Paulus, nah ini yang 5. Ini saya edit nanti jadi 5A, 5B dan seterusnya. Nah, jadi aturan Paulus ini banyak, termasuk teman saya tadi bilang dia anti kitab-kitab Paulus. Dia ya karena dia beranggapan termasuk Galatia gitu ya. Surat-surat Paulus itu kesannya anti Torah, membatalkan Torah. Termasuk nanti ini saya bahas di sini ada tulisan doktrin Thomas Aquinas. Ini salah satu bapak gereja Katolik gitu ya. Jadi dia mengajarkan ya intinya anti Torah lah, anti Yahudi. Tapi saya akan fokus ke ini ya, ke aturannya Paulus. Misal di Roma 14, kemudian 1 Timotius 4, 1 Korintus 6, 1 Korintus 8, Kolose 2 tentang makanan gitu. Nah, Roma 14 itu ini kitab Paulus ya. Jadi dia membahas tentang kalau kamu lemah iman makan sayur saja. Jadi dia agak beda dengan aturan Konsili Yerusalem. Jadi walaupun dia setuju dengan Konsili Yerusalem, dia sendiri mengajarkan pengajarannya agak beda dengan Konsili Yerusalem. Jadi Konsili Yerusalem bilang makan berhala titik hitam putih nggak boleh dimakan. Tapi ketika dia mengajar sendiri, dia tidak setuju sebenarnya nampaknya dengan pengajaran atau kesimpulan pengajaran Yakobus. Ini kan kesimpulan Yakobus sebenarnya itu yang Konsili Yerusalem. Yakobus adik Yesus jasmani. Ini yang di Katolik tidak diakui adik Yesus ini. Karena habis melahirkan Yesus, Maria perawan lagi, jadi dia nggak mungkin beranak. Jadi sudah punya Yesus, dia hidup suci tanpa seks bersama Yosef. Ya, saya mengetawakan doktrin-doktrin Katolik di situ. Nggak masuk akal itu. Nggak guna itu. Kenapa sangat memuja keperawanan Maria? Orang Yahudi pengajarannya tidak pernah seperti itu. Pemujaan perawan itu penyembahan agama-agama Romawi memang ada. Itu ada sinkritis. Jelas itu bukan agama Yahudi. Nah, kembali ke Roma 14. Jadi Paulus mengajarkan ada 2. Jadi yang di Konsili Yerusalem 1 saja, jangan makan daging berhala hitam putih ya. Di Paulus itu longgar, ada kelonggaran. Kalau kamu beriman kuat, makan saja. Nah, makan ini saya nggak tahu daging dipersembahkan di kuil itu kan apa namanya? Kenapa saya tulis di situ makan sayur saja? Karena kan itu di pasar daging gitu ya. Apa yang dijual di pasar daging itu kan kita nggak bisa memastikan dia menyembelih dalam nama ilah berhala atau bukan. Makanya Paulus bilang kalau kamu lemah iman ya sudah makan sayur saja kayak Daniel. Jadi Daniel itu dianggap lemah iman. Ya ini tafsir saya ya. Karena Daniel makan sayur kan ya karena daging-daging di meja raja kan berhala semua. Dia nggak mau makan. Nah ini yang di Roma 14 silakan teman-teman. Kalau kamu kuat makan gitu. Kalau kamu nggak kuat ya sudah. Dia memberi pembedaan itu. Dia konselor itu. Sak kuatmu piye. Kemudian 1 Timotius 4 makanan dikuduskan oleh sabda dan doa. Nah, ini dikuduskan oleh sabda dan doa ini menarik. Saya selalu mencontohkan makan lele, makan babi misalnya. Ini berdasar spesies gitu. Poin pertama, Konsili Yerusalem itu tidak ada sabda Tuhan. Tidak ada, jadi itu kesepakatan ya. Konsili Yerusalem itu kesepakatan manusia. Tidak ada nabi bersabda, tidak ada selevel Sinai gitu. Jadi aturan Konsili Yerusalem itu kesepakatan Bapak Gereja, bukan sabda Tuhan. Makanya kita harus membedakan. Nah, ketika Paulus bilang 1 Timotius 4, makanan dikuduskan oleh sabda ini tentunya sabda Tuhan ya, dan doa, nah ini jadi menarik. Bagaimana kalau kamu memakan makanan yang dilarang oleh Tuhanmu di Sinai maksudnya? Ya Tuhan, kalau makan lele gitu ya. Ya Tuhan, terima kasih untuk makanan yang engkau larang ini. Tuhan terima kasih makanan yang kau najiskan ini. Kan aneh gitu. Bagaimana tuh doa ketuhanan bisa menyucikan makanan yang dia larang? Gak masuk akal gitu. Itu dulu dengan Rosi saya bikin jadi bahan bercandaan. Nah kalau kamu makan babi, makan macam-macam,
Doanya gini, gini terus. Ya Tuhan, terima kasih untuk lele yang kamu makan, yang kamu larang makan ini. Terima kasih untuk babi yang kamu larang makan ini. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini dari pergumulan. Makanan apa yang dikuduskan oleh sabda dan doa? Karena yang memperbolehkan makan segalanya itu konsili Yerusalem, bukan segalanya ya, ada pengurangan lah. Itu konsili Yerusalem, itu bukan sabda Tuhan. Nah kalau spesifik ke situ jadi berbeda nanti konteksnya. Jadi nggak cocok gitu. Jadi kalau kamu makan babi dengan alasan Yesus membatalkan, lo itu aturan tentang Yesus membatalkan segala aturan haram itu nggak ada kok. Nggak pernah ada ayatnya Yesus ngomong begitu. Apa Yesus juga pernah makan babi? Juga nggak pernah. Termasuk makan darah, makan anjing. Jadi orang-orang Kristen yang makan anjing ya seperti ini larangan tadi yang saya bahas. Jadi dari kesepakatan manusia, Bapak Gereja itu dilarang itu makan darah, makan daging berhala, makan hewan dicekik. Jadi orang-orang yang pengen bebas makan segalanya, seperti di Manado misalnya, ya karena keinginannya sendiri sebenarnya. Jangan pakai ayat. Jadi kalau orang-orang pakai ayat untuk beralasan, oh Yesus boleh kok makan babi, nah itu suruh nunjukkan ayat, maka juga ada ayat. Nanti ada alasannya, nanti saya jelaskan. Kemudian di 1 Korintus 6:12 Paulus, ketika Paulus membahas segala sesuatu halal bagiku, ini bahasanya LA ya, itu tidak ada bahasan soal makan. Jadi kalian itu kalau begitu lihat hal haram kok otaknya langsung makanan gitu ya. Jadi ketika dituliskan sebagai istilah halal di situ, itu bukan soal makanan gitu. Cek saja itu bukan soal Paulus membatalkan aturan makan Torah sini, itu nggak ada bahasan spesifik ke situ, nggak ada. Tapi orang-orang pemuja makanan selalu mencari-cari ayat untuk biar nggak merasa bersalah gitu ya kalau makan. Kemudian 1 Korintus 8 daging berhala, nah ini sebenarnya masih satu irama dengan Sine dan Konsil Yerusalem. Kemudian, nah ini ya Kolose ini termasuk nanti Galatia ya. Kalau Galatia memang nggak bahas makanan, beda. Yang Kolose ada gitu. Jangan biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru, hari Sabat. Nah ini jadi orang anti hari Sabat gara-gara Kolose dari Paulus. Ya ini orang nggak tahu bahwa yang dimaksud istilah-istilah tentang makanan, minuman, hari raya, bulan baru, hari Sabat itu bukan soal aturan sine sebenarnya, tapi aturan rabbinik. Misalnya ya tadi, kalau hari Sabat nggak boleh pegang pisau, itu apakah ada di sini? Tidak ada. Di agama sini tidak ada itu larangan pegang pisau di hari Sabat, larangan menyalakan api dari Sabat, itu tidak ada. Itu namanya tradisi tambahan dari rabbinik. Tentang perayaan-perayaan itu apakah ada di agama sini? Yang ada perayaannya, tapi tradisi-tradisinya itu nggak ada. Kalau kalian lihat jeli di PP ada istilah seperjalanan Sabat jauhnya. Apakah itu ada di hukum sini? Tidak ada. Golek ngasih jeli tim jengkang jengking, tidak ada itu. Itu tambahan rabbinik untuk membuat orang tidak bekerja itu tadi sebenarnya. Jadi biar orang memastikan diri tidak bekerja, dia hanya boleh bepergian sekian jauhnya, berapa kilo saja. Jadi sinagog yang diwajibkan minimal 10 lelaki itu ngumpul di area itu. Jadi kalau kamu keluar ke sinagog masih boleh di hari Sabat. Tapi kalau sudah keluar di area seperjalanan jauhnya itu, kamu melanggar Sabat intinya. Bahkan saya pernah baca traktat Sabat di kan ada itu ya yang tertulis Talmud Babilonia. Jadi dari Sabat kalau ada pengemis, kamu itu ngasih uang itu nggak boleh kakimu keluar garis lantai. Tanganmu saja yang boleh, kaki nggak boleh melangkah keluar. Jadi ada penjara rumah ya. Kamu keluar rumah pun ada larangannya. Jadi kalau ke sinagoga masih untuk kepentingan ibadah masih boleh. Tapi begitu kamu keluar di luar kepentingan ibadah, kamu bekerja, memberi uang ke pengemis termasuk bekerja. Kalau sampai keluar dari area rumah, nah seketat itu. Nah ini sebenarnya yang dibahas oleh Paulus tentang makanan minuman juga sama. Jadi memang Paulus lebih
toleran tentang makanan minuman gitu ya. Saya juga sedang mencari tahu kira-kira apa gitu. Nah, salah satunya ya karena di PL sendiri tidak pernah ada hukuman. Jadi kalaupun ada hukuman tentang makanan tidak tahir itu selalu berkaitan dengan berhala. Jadi itu sebenarnya masuk kategori makanan berhala. Tetapi yang murni hukuman karena misalnya, oh kamu makan babi dihukum, itu tidak ada. Makan lele dihukum tidak ada. Berarti kan tersirat maksudnya. Hukumannya nggak ada. Jadi itu larangan, tapi hukumannya nggak ada. Makanya orang Yahudi itu tidak senang kita itu ngikuti aturan sini. Itu aturan milik kami. Kami bangsa khusus, bangsa kudus. Kalian bukan. Kalian nggak usah jadi kudus. Maksudnya begitu. Kalian tuh hanya wajib ikut aturan 7 aturan Noah. Saya bahas info dari teman-teman Yahudi begitu. Jadi mereka tidak senang penyebaran agama Yahudi itu nggak senang sebenarnya. Jadi nggak terlalu senang. Bahkan sampai sekarang mereka punya pemahaman kalaupun ada non-Jewish ikut 10 hukum atau 613 itu ya plusnya. Oh berarti mereka punya Jewish soul, punya jiwa Yahudi. Mereka berasumsi itu pasti dulu 10 suku lain yang terbuang. Jadi suku yang ada sekarang sebenarnya kan yang masuk kembali ke Kanaan kan Yehuda yang artinya jadi Yahudi itu, kemudian Benyamin dan Lewi, ada 3 suku saja. Selebihnya nggak tercatat itu ada. Nah 10 suku lain karena Lewi nggak masuk sebenarnya ya, itu dibuang ke bangsa lain, masih nyebar. Jadi kalau ada bangsa lain memiliki hasrat untuk taat kepada hukum Sinai, termasuk seperti rabbinik, oh berarti sebenarnya dia mewarisi Jewish soul, jiwa Yahudi. Jadi rabbinik punya konsep reinkarnasi. Jadi Jewish soul ini dulu adalah orang-orang yang jiwanya, bukan jiwa sebenarnya, nesamahnya ada di Sinai juga. Jadi sebelum jadi manusia sekarang, nesamah mereka, pribadi mereka ada di Sinai, ada di hadapan Tuhan, jadi saksi menerima hukum Sinai. Jadi ketika mereka jadi manusia dan tinggal di bangsa-bangsa lain, mereka punya hasrat yang sama untuk setia kepada hukum Sinai. Di pemahaman reinkarnasi Yahudi. Jadi kalau ada orang non Yahudi yang setia dengan hukum Torah dan pengen mengikuti aturan-aturan makan salah satunya ya, mereka beranggapan oh itu sebenarnya punya jiwa Yahudi ya, terjemahan kita. Tapi kalau di teks asli sebenarnya bukan, agak sulit jadi terjemahan yang kita gunakan kata jiwa ini agak nggak cocok karena kata jiwa itu kan nefes, tapi kata nefes itu nggak seperti pemahaman kita jiwa. Jadi kalau jiwa itu kan pemahaman kita kan badan halus gitu kan, ini kalau pemahamannya Jawa Kristen. Tapi kata nefes di bahasa asli itu sebenarnya keseluruhan orang, jadi termasuk tubuh jiwa roh itu kalau bahasa Kristen kita itu nefes gitu. Tapi kita hanya menerjemahkan jiwa saja. Nah, ini nggak cocok, makanya kalau belajar bahasa asli istilah-istilah terjemahan jadi agak beda maknanya. Nah oke itu ya, nanti silakan bertanya, siapkan pertanyaan, pasti banyak kalian non Jewish yang tidak punya sejarah pro-Torah.